Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca lagi satu cerita dari kitab yang ditulis oleh Habib Ba'alawi. Cerita ini juga saya sanksi atas kebenarannya, karena cara penyampaiannya ini kelihatan banget bohongnya. Di samping saya mengkritisi isi ceritanya, saya juga akan mengkritisi teksnya, di mana bahasa yang disampaikan atau bahasa penulisannya ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Jadi akan ada dua yang saya kritisi, yaitu terkait ceritanya dan juga cara penyampaiannya. Nah, kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Al-Qirtos yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas, di mana kitab ini adalah kitab manaqib dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Namun sebelum saya masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia pada khususnya, dan kepada seluruh muslim di dunia pada umumnya, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dibawa oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung membahas cerita yang ada dalam kitab Al-Qirtos, tepatnya di halaman 500. Di sini ada satu cerita, di mana cerita orang yang mati atau sudah meninggal kemudian hidup lagi, tetapi orang itu tidak dikasih nama dalam menceritakannya. Artinya orangnya siapa itu tidak dikasih namanya, sehingga saya sanksi bahwa cerita ini sebagai sebuah cerita yang benar. Seperti dalam kajian-kajian sebelumnya, saya selalu menampilkan teksnya di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya bahas ini benar-benar mengambil dari kitab, dan kitab ini adalah kitab Ba'alawi. Jadi bukan karena saya sedang menebar fitnah, menebar berita hoax, memframing, atau bahkan saya menebar kebencian. Ini semata-mata saya mengoreksi kitab yang ditulis oleh Ba'alawi. Tujuannya satu, agar pemahaman Islam yang semestinya ini lurus, tidak disimpangkan. Saya tampilkan teksnya di layar sehingga penonton yang kebetulan bisa membaca ini sama-sama bisa menyimak, dan yang tidak bisa membaca cukup mendengarkan saja, toh nantinya juga akan paham karena akan saya jelaskan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatul Isruna Ba'dal Mi'ati. Ahbaroni as-Syaihu Muhammad ibnu Syaihi Umaro ibnu Syaihi Umar ibn Afif Kola Hatasani Ahi Afif ibnu Umaro al-Afif Kola Hadarat marotan janazatum ro'atin bibalati haridota tawufiyat gharibatan biha walaha bintani ja'at bihima fi batnin wa kanat wafatuha qoribu atin biwiladatiha bal kana mautuha bisaba biwiladatiha al-madhkurati bil banat. Artinya bahwa ini cerita yang ke-120. Jadi dalam kitab Al-Qirtos ini ada banyak banget cerita, dan cerita ini adalah cerita yang bernomor urut
120. Isi ceritanya bagaimana? Yaitu Syekh Muhammad bin Syekh Umar bin Afif ini berkata kepada saya, saudara saya, yaitu Afif bin Umar al-Afif, ini berkata, perkataannya gimana? Saya pernah menghadiri pemakaman seorang perempuan di kota Haridoh yang meninggal dunia sebagai orang asing di sana. Jadi cerita ini diceritakan oleh Afif bin Umar al-Afif, di mana dalam cerita ini yaitu Afif bin Umar al-Afif ini pernah menghadiri pemakaman seorang perempuan di kota Haridoh yang meninggal dunia sebagai orang asing di sana. Artinya mungkin itu orang pendatang baru, perempuan pendatang baru di wilayah tersebut, kemudian meninggal. Ia memiliki 2 orang putri yang telah ia lahirkan. Kematiannya terjadi tak lama setelah ia melahirkan. Sebenarnya kematiannya disebabkan oleh kelahiran kedua putri tersebut. Jadi perempuan yang meninggal ini, penyebab meninggalnya ini karena melahirkan anak kembar yang berjenis kelamin perempuan. Nah, setelah melahirkan, tak lama kemudian si ibu dari 2 bayi yang dilahirkan itu meninggal dunia. Kemudian saya lanjutkan. Fahusaluha wa kafanuha ahlul baladi wa kharaju liyakbaruha wa kana hunaka rajulun min ahlin niyatis sholihati fa kharaja dzalika rajulu bil banati wa wada'ahuna fi kuffati sayyidina Umar ni Abdirrahman wa qala ya sayyidi matat al ummu wa haula il banatu ma lima muhuna illa ala Allahi summa alaika wa do'ahuna baina yaday qabrihi al munawwiri wa kharaja. Kemudian penduduk kota memandikan dan mengkafaninya, lalu pergi untuk menguburkannya. Kemudian ada seorang pria yang berniat baik di sana, sehingga pria itu pergi dengan membawa kedua bayi perempuan itu, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang meninggal. Kemudian bayi perempuan tersebut dibawa ke makam tuan kami, artinya dibawa ke makam Umar bin Abdurrahman al-Atos. Kemudian berkata, guruku, ibu telah meninggal dunia dan kedua bayi perempuan ini tiada yang menekapnya kecuali Allah kemudian Anda. Kemudian ia menempatkan mereka di depan makamnya yang bercahaya dan pergi. Jadi si ibunya bayi ini meninggal dan kemudian penduduk setempat ini memandikan, kemudian dikafani. Kemudian penduduk setempat ini pergi untuk menguburkan si ibu dari 2 bayi kembar tersebut. Kemudian datang seorang laki-laki yang baik hatinya. Laki-laki tersebut membawa kedua bayi perempuan tersebut, dibawa ke makam Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos. Kemudian dalam kuburan Habib Umar, laki-laki tersebut berkata begini, guruku, ibu dari 2 bayi ini telah meninggal dunia. Dan kedua bayi perempuan ini tidak ada yang mendekapnya kecuali Allah, kemudian engkau. Kemudian bayi tersebut ditaruh di makom Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos, kemudian ditinggal pergi oleh laki-laki tersebut. Kemudian saya lanjut, falamakana sobahu wa aradu dafnal mar'ati al-madkurati idan hiya hayatun sawiyatun fa'atlaku akfanaha wa qomat tahmilu
banatuha wa kana rawi fi ma'ahbaroni akhuhu anhu yahtisu bihadhil hikayah wa yukhlifu alaiha billahi wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Nah, ketika pagi tiba dan mereka ingin menguburkan wanita yang disebutkan di atas, mereka menemukannya masih hidup dan sehat. Mereka membuka kain kafannya dan ia berdiri menggendong putri-putrinya. Nah, narator seperti yang diceritakan saudaranya kepada saya menceritakan kisah ini dan bersumpah kepada Tuhan tentang hal itu, dan itu tidak sulit bagi Tuhan. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah ada seorang perempuan asing, pendatang baru di kota Haridoh. Kemudian perempuan yang baru melahirkan 2 bayi perempuan kembar itu meninggal dunia. Kemudian penduduk setempat bersiap-siap memandikan dan bersiap-siap menguburkannya. Lalu datanglah seorang lelaki yang baik, merasa kasihan karena 2 bayi yang belum lama dilahirkan dan ditinggal mati oleh ibunya. Ini seorang laki-laki tersebut merasa kasihan, sehingga 2 bayi perempuan tersebut dibawa ke makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kemudian di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, laki-laki yang membawa 2 bayi kembar tersebut mengeluh dengan bahasa begini. Ibu dari 2 bayi kembar ini sudah meninggal dunia, dan bayi ini tidak ada yang mendekapnya kecuali Allah, kemudian engkau, wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kemudian bayi itu ditinggalkan di makom itu, dan laki-laki tersebut pergi. Keesokan paginya, pada saat penduduk mau menguburkan si ibu, ini mendadak si ibu dari 2 bayi tersebut hidup kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian memeluk 2 bayinya. Ini berarti orang yang meninggal ini hidup lagi gara-gara si laki-laki tersebut mengeluh di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos sambil membawa 2 bayi kembarnya. Yang akan saya kritisi adalah selalu kitab-kitab Balawi dalam menampilkan cerita yang cerita ini dianggap hebat, istimewa, sayang sekali cerita ini tidak dikuatkan dengan siapa nama perempuan yang meninggal. Ini seharusnya dikasih nama sehingga pembaca ini paham. Kemudian kepercayaan pembaca ini bisa meningkat. Artinya akan mudah mempercayai bahwa cerita ini sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Tetapi ketika hanya cerita tapi tidak disebutkan nama perempuan yang baru saja melahirkan itu meninggal dunia, ini cerita tidak kuat. Bisa-bisa cerita ini bohong. Kemudian saya kritisi lagi. Suami dari wanita tersebut di mana? Sehingga pada saat wanita yang baru saja melahirkan bayi kembarnya, ini bayi kembarnya sia-sia. Sehingga datang seorang laki-laki yang baik hati dan membawa 2 bayi perempuan kembar tersebut ke makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Setelah dibawa ke makam Habib Umar, kemudian laki-laki tersebut mengeluh dengan bahasa, ibu dari kedua bayi ini sudah meninggal dunia. Tentu kedua bayi ini tidak ada yang mendekapnya kecuali engkau ya Allah. Lalu engkau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kemudian bayi tersebut ditinggal di makam sendirian. Artinya 2 bayi yang belum lama dilahirkan itu ditinggal di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ini ceritakan jengkel. Bayi yang belum lama dilahirkan, ibunya meninggal,
penduduk setempat bersiap-siap mau menguburkan besok pagi. Nah, bayi tersebut dibawa oleh laki-laki, dibawa ke makam Habib Umar. Kemudian setelah dibawa di makam Habib Umar, bayi tersebut ditinggal. Ini kan cerita janggal. Soalnya di sini dikatakan bahwa bayi tersebut ditinggal di makam Habib Umar. Apa nggak kedinginan? Apa nggak rewel? Terus kok nggak manusiawi banget? Bayi yang baru saja dilahirkan, artinya hanya baru beberapa hari dilahirkan, kemudian ditinggal di makam Habib Umar. Bayi kembar loh, ditinggal di makam Habib Umar. Ini kan cerita nggak masuk akal, nggak manusiawi kalau menurut saya. Bayi ditelantarkan soalnya. Ini kejanggalannya. Kemudian setelah laki-laki menempatkan dua bayi kembar perempuan yang ibunya meninggal, kemudian laki-laki tersebut mengeluh di sana dengan bahasa yang iba. Sayang sekali, ibu dari bayi ini sudah meninggal. Tentu tidak ada yang mendekapnya kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Keesokan paginya, ini selanjutnya, keesokan paginya saat penduduk setempat mau menguburkan ibunya, tiba-tiba ibunya hidup kembali. Ibunya hidup kembali dan penduduk setempat membuka kain kafannya dan keluarlah si perempuan yang sudah meninggal tersebut dari bungkusan kain kafan dalam kondisi sehat walafiat. Lalu menggendong sambil memeluk kedua putrinya yang belum lama dilahirkan. Kan tadi ceritanya dua bayi tersebut ditinggal di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan ibunya berada di rumah siap-siap mau dikuburkan besok. Kok tiba-tiba keesokan paginya ibu tersebut hidup kembali, kemudian bangun membopong kedua bayinya dan menggendong. Kan bayinya masih ditaruh di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ini cerita gimana? Jadi membuat cerita semacam ini secara tidak langsung ini pengen menggiring satu pemahaman kepada pembacanya bahwa betapa keramatnya makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, sehingga dengan berdoa di atas makamnya, menyebut namanya, mengeluh. Karena bayi tersebut terlantar, ibunya meninggal. Maka doa itu mustajab, sehingga ibu dari bayi tersebut tiba-tiba besoknya hidup kembali. Sayang sekali ceritanya tidak disebutkan siapa nama ibu tersebut. Andaikan kejadian ini pernah benar-benar terjadi, tentu sejarah mencatatnya. Karena jarang sekali loh, sebuah kejadian orang yang sudah meninggal, kemudian sudah bersiap-siap mau dikuburkan, tiba-tiba hidup kembali dalam kondisi sehat walafiat. Ini jarang terjadi. Nah, sesuatu yang jarang terjadi, dan ketika itu benar-benar terjadi, tentunya sejarah akan mencatat. Ya paling tidak tahu namanya. Kan viral mestinya. Viral, orang yang sudah mati dan bersiap-siap mau dikuburkan tiba-tiba hidup kembali. Ini tentu cerita atau berita semacam ini akan menjadi viral. Tapi kok dalam cerita tidak disebutkan nama dari ibu yang meninggal tersebut? Ini kan saya janggal. Jadi kesimpulannya gini, cerita apapun dalam kitab Ba'alawi ini tujuannya memang satu, untuk mengkeramatkan Habib-Habib Ba'alawi, untuk mengistimewakan Habib Ba'alawi, untuk menunjukkan betapa istimewanya Habib-Habib Ba'alawi. Di sini titik yang ingin ditonjolkan dalam cerita ini adalah kekeramatan dari makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, di mana dengan berdoa di atas makamnya sambil membawa kedua bayi kembar perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya,
bahwa bayi tersebut sayang sekali, terlantar, tidak ada yang menegapnya, kecuali Engkau ya Allah yang menjaganya. Kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kemudian bayi tersebut ditinggal dalam makam sendirian, berdua maksudnya, tanpa siapapun. Ini saja kan sudah tidak masuk akal. Bayi baru beberapa hari dilahirkan, kemudian ditaruh di makam, cuma berduaan tanpa penjagaan. Ini kan tidak manusiawi. Itu satu. Nah, keramatnya di mana? Keramatnya dengan laki-laki yang membawa bayi perempuan tersebut mengeluh bahwa bayi ini terlantar, mengeluh di atas makam dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Besoknya, pada saat penduduk kota Karidoh ingin menguburkan ibu dari bayi tersebut, tiba-tiba ibunya hidup kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian ibunya bangun dan menggendong putri-putrinya yang baru saja dilahirkan tersebut. Ini cerita nggak runtut. Ingin menonjolkan kehebatan dan kekeramatan dari makam Habib Abdurrahman Al-Atos, tapi ceritanya tidak runtut dan kelihatan banget bohongnya. Bohong. Jadi tujuannya memang satu, untuk menonjolkan kekeramatan dari Habib Ba'alawi. Dan dalam cerita ini tokohnya adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Sayang sekali, perempuan yang hidup kembali tidak tercatat namanya. Padahal ceritanya di sini kan disampaikan oleh saudaranya. Dan saudaranya itu menyaksikan, tentu tahu namanya. Jika ingin cerita ini dipercaya sebagai sebuah cerita yang benar. Tapi jika cerita ini pengen tidak dipercaya, ya ceritanya semacam ini. Tidak mencantumkan nama dari orang yang menjadi bahan cerita. Karena nama dari bahan cerita itu penting. Tokoh. Di sini adalah tokohnya dua. Tokoh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos sebagai tokoh yang keramat. Kemudian tokoh yang kedua adalah ibu dari kedua bayi yang meninggal. Artinya tokoh dalam cerita, pokok dalam cerita itu harus ditonjolkan, harus didetailkan, harus dijelaskan. Ini jika penulis kitab Al-Qirtos ini tahu bahasa. Nah, kalau tidak tahu bahasa ya begini akhirnya. Ceritanya samar. Jadi tujuannya satu, pengen menonjolkan kekeramatan dari makam Habib Umar Abdurrahman Al-Atos. Itu saja. Saya yakin cerita ini tidak terjadi sama sekali. Ini cerita karang-karangan. Kemudian bahasanya juga akan saya kritisi. Mari kita lihat teksnya bersama-sama cermati. Di dalam teksnya, di sini adalah ibu yang meninggal itu baru saja melahirkan dua putri kembar. Di sini tertulis walaha bintani ja'at bihima fi batnin. Bintani ya. Jadi dua anak perempuan. Bayi yang baru dilahirkan yang berupa putri kembar. Di sini benar memakai walaha bintani. Bintani itu isim tasniyah, isim yang menunjukkan dua makna, dua orang, yaitu dua bayi. Itu betul bintani. Tetapi kita lihat di bawahnya balkana mautuha bisa babi wiladatiha al-madkuroti bilbanati. Penulisannya dengan bilbanati. Padahal ceritanya kan ibu meninggal setelah melahirkan dua bayi kembar. Dua. Di atas memakai bintani itu betul, tetapi di bawah memakai bilbanati. Bilbanati menurut kaidah ilmu nahwu ini adalah jamak mu'anats salim, diakhiri dengan alif dan ta. Dan jamak ini adalah artinya tiga ke atas. Sementara cerita di sini kan dua bayi, tetapi memakai bahasa jamak yang artinya tiga ke atas. Bilbanati, jamak mu'anats salim ini. Ini salah. Kemudian di bawah fakharaja dzalika rajulu bilbanati wa do'ahuna fi kubati Sayyidina Umar Ibnu Abdirrahman. Nah, di sini kan juga memakai banat lagi. Jadi salah lagi. Harusnya bintani karena
dua putri, dua bayi yang baru saja dilahirkan. Di sini bil banati wa wadoa huna, huna domernya juga salah, seharusnya memakai huma. Tetapi karena di sini bil banati, tetapi di sini memakai huna. Kalau kita melihat teks sekilas benar, karena bil banati jamak muannas salim, kemudian wa wadoa huna. Ini domernya menunjukkan jamak juga, tetapi kan harusnya salah, bil bintani kemudian wadoa huma. Kemudian di bawah lagi waha ulail banati madima muhuna illa Allah. Nah di sini juga salah, harusnya kan tidak memakai waha ulai, karena haulai itu kan ya artinya jamak juga, al banati juga jamak. Madima muhuna juga gunanya jamak. Ini cerita gimana? Maunya gimana? Di atas itu menceritakan ibu dari dua bayi yang baru saja dilahirkan itu meninggal. Berarti dua bayi. Tetapi kenapa cerita di bawahnya itu dalam menunjukkan makna dua bayi memakai teks bahasa Arab yang menunjukkan kata jamak, yang artinya 3 ke atas, yang menurut tata bahasa ini ya tidak tepat. Jadi ada berapa ini? Kesalahannya ada 5 lebih dalam bahasa penulisannya saja salah. Ya entah penulisnya paham nahwu atau tidak. Jika ini salah ketik atau salah cetak, ini nggak sampai sebanyak ini. Dalam satu cerita kok salahnya ada 5 bahkan 6. Ini bukan salah cetak, ini salah nulis, ini salah nulis dari penulis awal. Jadi ini ya, saya kritisi baik ceritanya maupun bahasa penyampaiannya ini tidak sesuai dengan nahwu. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa dalam cerita yang dimuat dalam kitab Al-Qirtos halaman 500, di mana perempuan yang baru saja melahirkan 2 putri kembar itu meninggal dunia, kemudian bayinya dibawa ke makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos sambil yang membawa mengeluh di sana. Duh, ibu dari kedua bayi ini meninggal, tentu bayi ini terlantar sehingga tidak ada yang merawat kecuali engkau ya Allah. Kemudian engkau wahai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Kemudian bayinya ditinggal di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos sendirian, yang membawa bayi tersebut pulang. Kemudian keesokan harinya, pada saat masyarakat setempat di kota Haridoh mau menguburkan ibu dari 2 bayi kembar tersebut, ini mendadak menjumpai bahwa ibu tersebut hidup kembali. Kemudian bangun dalam kondisi sehat walafiat, lalu menggendong 2 bayi kembarnya tersebut. Nah, kesimpulan dari cerita ini ingin menonjolkan kekeramatan dari makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Betapa mustajabnya berdoa di atas makomnya. Terbukti dengan mengeluh di atas makamnya bahwa 2 bayi kembar ini baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Tentu bayi ini terlantar. Sayang sekali. Keesokan paginya pada saat ibunya mau dikubur, ibunya hidup kembali. Ini luar biasa. Sayang sekali nama dari tokoh dalam cerita ini, yaitu ibu yang meninggal, itu tidak disebutkan namanya. Ya sebuah cerita yang di situ menjadi pokok pembahasan, inti loh. Ibu yang meninggal itu menjadi pokok pembahasan sampai tidak disebutkan namanya. Ini cerita semacam ini lemah kebenarannya. Sehingga ketika saya menganggap bahwa cerita ini cerita bohong, ini nggak salah. Yang salah yang membuat cerita. Jika memang cerita ini benar terjadi, tentu disebutkan nama dari ibu yang meninggal tersebut. Kan tidak. Dan suaminya kemana? Ini perlu dijelaskan seharusnya. Suami dari ibu yang meninggalkan 2 putrinya, ini suaminya kemana sampai 2 bayinya itu terlantar? Ini harusnya dijelaskan. Nah, nggak dijelaskan ya tidak mempercayai, ya tidak salah.
inilah cerita dari kitab Al-Qirtos halaman 500. Dan tidak hanya dalam kitab Al-Qirtos, hampir seluruh kitab-kitab Ba'alawi isinya selalu mengglorifikasi klan mereka dengan berbagai keunggulan, dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai keramat-keramatnya. Tujuannya ya agar makin dipercaya bahwa mereka itu benar-benar cucu Rasul. Jadi cara mengunggulkannya itu halus dengan mengarang cerita-cerita. Anda bisa buka kitab-kitab Ba'alawi, baik Tadhkirun Nas, Al-Qirtos, Minhatul Ilah, Misbahul Anam, banyak banget. Artinya di situ selalu menampilkan cerita-cerita yang cerita itu pada intinya mengunggulkan klan mereka. Jadi memang taktiknya itu halus, lembut untuk mengglorifikasi klannya, tetapi ditampilkan dalam sebuah cerita. Jadi penonton itu digiring secara pelan-pelan sehingga setelah membaca ini akan berkesimpulan, oh berarti Habib-Habib Ba'alawi itu manusia luar biasa. Jadi penonton harus cerdas, penonton harus teliti, dan penonton harus jeli. Jika memang Ba'alawi benar-benar cucu Rasul, ini tentu tidak suka membangga-banggakan dirinya, tidak suka memamer-mamerkan keramat-keramatnya, tidak suka mengglorifikasi klannya sebagai klan termulia dari klan-klan cucu Rasul yang lainnya. Tetapi Ba'alawi mengaku dan mengklaim sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia dan termulia di dunia. Ini makin mencurigakan bahwa klan Ba'alawi bukan cucu Rasul, sehingga Muhyiddin segera waraslah dan cerdaslah. Kitab-kitab Ba'alawi itu isinya memuji dirinya sendiri loh. Lah orang yang gemar memuji dirinya sendiri, pantaskah itu keturunan Rasul? Ini kan otak waras ini akan menolak jika otaknya waras. Dan jika otaknya tidak waras ya masih tetap mempercayai. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.